Tahun 1945, semangat kemerdekaan mulai tumbuh di seluruh penjuru negeri. Di sebuah rumah sederhana, Fatmawati dengan penuh harapan menjahit sang saka merah putih. Bendera yang kelak akan menjadi lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lagi nopo toh kok serius sekali? Ini, Mbok, saya sedang menjahit bendera merah putih. Buat apa toh benderanya, Bu? Saya percaya saat Indonesia merdeka nanti, bangsa ini harus memiliki bendera yang berkibar dengan gagah. Oh iya, Bu. Semoga bendera ini bisa segera dikibarkan, nggih, Bu. Kalau begitu, saya pamit ke pasar dulu, Bu. Mau belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, hati-hati di jalan ya, Mbok. Sementara itu, kehidupan di pasar masih berjalan seperti biasa. Masyarakat tetap berdagang meski hidup dengan penuh kewaspadaan di bawah tekanan penjajah. Sayure Bu, monggo sayure niki lho, bayam ada, kacang ada, seger-seger, murah-murah, monggo dibeli. Monggo ibu-ibu, pisangnya juga ada, buahnya matang-matang semua. Monggo, mari dibeli. Buahnya Monggo ibu-ibu. Monggo Pak Pardi, niki lho sayurnya seger-seger, monggo dibeli. Jangan sayur aja Pak Pardi, niki loh buahnya seger-seger, manis-manis kayak senyuman saya. Walah, bisa aja ibu ini. Tapi saya lagi pengen beli jamu aja ibu-ibu. Dengerin Bu Ibu, Pak Pardi lebih milih saya. Emang jamu saya bisa bikin sehat, kuat, seger bugar. Walah, bisa aja ibu ini. Ya udah, jamunya satu ya seperti biasanya. Siap Pak Pardi, langsung saya bikinkan. Monggo Pak Pardi. Matur suwun. Buahnya Wah, pasar hari ini ramai sekali toh. Monggo Mbok, niki lho sayurnya hari ini seger-seger kayak Mbok. Monggo buahnya juga Mbok, manis-manis, beli 2 gratis senyuman saya loh. Soai Bu iki, nggih nanti sekalian dibeli ya. Tiba-tiba, seorang warga datang membawa kabar yang mengejutkan. Ibu, dengarkan. Kompeni Belanda kan segera datang ke pasar. Ayo, tinggalkan tempat ini. Apa? Belanda datang lagi? Hah? Yowes, ayo semua kita pergi dari sini. Ayo Bu. Tak lama kemudian, 2 orang kompeni Belanda tiba di pasar. Loh, kenapa pasar ini kosong? Mereka pasti sudah melarikan diri. Sial, tidak ada yang bisa kita rampas. Tenang saja, kita bisa kembali lagi besok. Mbok Darmi segera pulang untuk memberitahukan keadaan pasar kepada Fatmawati yang telah menyelesaikan jahitan benderanya. Bu, tadi Belanda datang ke pasar, Bu. Semua orang panik, tapi untungnya semua selamat, Bu. Tapi Mbok nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa, Bu. Syukurlah kalau semua selamat, Mbok. Tenang saja, Mbok. Semua akan baik-baik saja. Oh iya, alhamdulillah, lihat Mbok. Benderanya akhirnya selesai dijahit. Fatmawati, Mas Karno, lihat benderanya sudah selesai saya jahit. terima kasih Fatmawati. Bendera ini akan menjadi saksi lahirnya bangsa Indonesia. Bismillah. Sekarang aku harus menghadiri rapat penting. Kamu tetap di rumah, tetap hati-hati, dan selalu waspada bersama Mbok Darmi ya. Di tempat lain, rakyat berkumpul. Mereka merencanakan strategi untuk menghadapi Belanda. Ayo Bu, kita ke rumah Pak Pardi. Yowes, ayo kita ke sana sekarang ya. Pak Pardi. Walah, ibu-ibu rame-rame datang ke sini ada apa ya? Ini gimana toh?
Kita nggak mungkin kan diam terus-terusan ngadepin Belanda yang hampir tiap hari datang ngerampas barang dagangan kita. Betul itu Pak Parti. Kita harus ambil tindakan. Saya setuju, saya juga tidak mau hanya terus-terusan diam dan ditindas seperti ini, Pak Pardi. Tenang semuanya. Jangan mengambil langkah gegabah. Saya mendengar kabar bahwa saat ini para pemimpin kita sedang mempersiapkan kemerdekaan. Jadi, harus tetap sabar dan waspada. Jangan sampai karena kerusuhan dengan Belanda kali ini, kalian salah mengambil tindakan. Bubar semuanya, bubar. Kembali ke rumah masing-masing. Ayo, Bu. Sek. Gak bisa ini kita diem terus. Bisa-bisa kita mati di tangan menjajah. Betul itu Bu. Mulai besok kita bawa bambu runcing buat jaga-jaga kalau sewaktu-waktu Belanda itu datang lagi. Iya, betul Bu, saya setuju. Besok saya juga akan bawa. Ayo. Keesokan harinya, rakyat kembali berdagang seperti biasa. Namun, diam-diam mereka juga menyiapkan senjata untuk mengantisipasi kedatangan Belanda. Ayo semangat di pasar. Ayo. Hei, berhenti kalian! Ada Bu. Ya Bu, biar Bu. Kalau toh kita ada. Ayo. Sekarang, pasar sudah jadi daerah kekuasaan kami. Ayo ibu, Tinggalkan semua barang kalian dan nyah dari sini. lada ireng yang sangat ireng. Jangan asal bicara ya, saya putih ini. Ya terserah saya lah, mulut-mulut saya. Alah, terserah. Segera kalian pergi dari sini. Wani piro? Surti, panggilkan bala bantuan. Kita tidak boleh kalah sama londo-londo ireng ini. Siap, Mbak. Ini tanah air kami. Kalian yang harusnya pergi dari sini. Kemenangan rakyat membangkitkan semangat seluruh bangsa. Di saat yang sama, kabar yang telah lama dinantikan akhirnya datang. Ayo berkumpul Bapak Ibu, ayo berkumpul. Apa tuh ini? Bung Karno akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo kita dengarkan sama-sama. Hari Jumat, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya kepada dunia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hari ini, bangsa Indonesia telah berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka! Merdeka! Merdeka!